Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama podcast History bersama saya Midinar Sagita Putri. Kali ini podcast History akan membawakan segmen kisah keluarga pahlawan revolusi. Segmen kali ini akan membahas kisah dari keluarga Jenderal D.I. Pandjaitan. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jenderal D.I. Pandjaitan adalah salah satu pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Beliau merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Raja Herman Pandjaitan dan Ibu Dina Buru Napitupulu. Beliau lahir di Balige, Sumatera Utara, 9 Juni 1925 dan wafat di Jakarta 1 Oktober 1965 di usia 40 tahun. Beliau memiliki seorang istri bernama Ibu Merike Boru Tambunan dan dari pernikahan beliau berdua dikaruniai 6 orang anak. Sebelum terjadinya peristiwa berdarah 1965, ada beberapa cerita yang terjadi di sekitar keluarga Jenderal D.I. Pandjaitan. Seperti pada satu hari, Jenderal D.I. Pandjaitan menerima tamu dari Markas Besar Angkatan Darat. Sempat terjadi perbincangan serius di antara beliau dan tamu tersebut. Dan ternyata perbincangan tersebut membicarakan mengenai rencana pengawalan bagi Jenderal D.I. Pandjaitan. Usulan tersebut muncul karena melihat ketegangan politik yang sudah sangat memanas pada saat itu. Ternyata rencana pengawalan tersebut tidak hanya diberikan kepada beliau saja, namun juga kepada para pejabat teras di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat. Namun ternyata ada yang menolak dan ada yang menerima. Kemudian beliau mengatakan, "Mengapa saya harus dikawal? Saya tidak pernah dikawal. Kalau terjadi apa-apa, itu sudah menjadi resiko seorang tentara. Saya percaya kepada Yang Maha Kuasa saja," ucap beliau. Kemudian pada satu hari, anak-anak Jenderal D.I. Pandjaitan juga menemukan sebuah memo yang ditulis dan ditandatangani oleh Jenderal Ahmad Yani. Memo tersebut bertuliskan, "Kita harus berhati-hati, kita harus tegas. Tidak bisa dan tidak boleh dibentuk angkatan kelima yang dipersenjatai. Usulan ini tidak boleh dan tidak bisa diterima oleh Angkatan Darat." Di lain kesempatan, Jenderal D.I. Pandjaitan sempat mengatakan secara ringkas bahwa penolakan kehadiran Angkatan Kelima dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan sikap resmi dari Angkatan Darat sesuai dengan keputusan dan ketegasan dari Jenderal Ahmad Yani selaku Menpangat. Lalu terdapat kisah di mana pada malam tragedi tersebut, salah satu putra beliau yaitu Bapak Salomo Pandjaitan tengah belajar pelajaran sejarah. Bapak D.I. Pandjaitan kemudian menghampiri sang putra dan meraih buku yang sedang dibaca oleh anaknya. Kemudian beliau membaca buku tersebut dengan sangat serius. Sang putra pun cukup terkejut dengan peristiwa tersebut dan meraih buku lain dari tasnya dan membaca buku tersebut di samping sang ayah. Kemudian menjelang tidur, Bapak D.I. Pandjaitan sempat mengelus-ngelus kepala putra beliau dan mengatakan, "Sejarah menjadi penting bagi kamu dan kita sekeluarga. Kita harus membiasakan diri membaca buku sejarah dengan baik dan cermat." Demikian Bapak D.I. Pandjaitan memberikan petuah kepada sang putra. Demikianlah pembahasan segmen kisah keluarga pahlawan revolusi, keluarga Jenderal D.I. Pandjaitan. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast History via kanal YouTube, dan nantikan kisah berikutnya dari keluarga Jenderal D.I. Pandjaitan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!